Halo anak-anak Ibu, bertemu lagi dengan Ibu Reslinawati Hutagalung dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 dengan materi menulis cerita fantasi. Anak Ibu, pada minggu lalu kita sudah mempelajari kaidah kebahasaan dari cerita fantasi. Nah, pada video pembelajaran ini kita akan mempelajari menulis cerita fantasi. Tentu saja berdasarkan kaidah-kaidah kebahasaan yang sudah kita pelajari. Nah, anak ibu, sebelum kita menulis cerita fantasi, anak ibu harus tahu apa saja langkah-langkah dari menulis cerita fantasi. Nah, langkah-langkah menulis cerita fantasi, yang pertama sekali kita harus menentukan ide penulisan. Dari mana kita dapatkan ide ini? Nah, yang pertama, ide bisa kita dapatkan melalui pengamatan. Apa yang harus diamati? Yaitu objek. Objek ini bisa berupa benda atau bisa juga berupa sebuah tempat. Nah, selain objek, bisa juga sebuah peristiwa yang sedang berlangsung atau yang sudah berlangsung yang ada di sekitar kita. Nah, itu kita amati. Dari pengamatan itu, maka akan muncul sebuah ide. Nah, selain dari mengamati, kita dapatkan ide melalui penggalian ide. Apa itu penggalian ide? Nah, penggalian ide itu yaitu dari membaca buku pengetahuan atau buku-buku ilmiah. Contohnya, ruang angkasa, hewan langka, biografi tokoh. Nah, ide juga kita dapat gali dari membaca dan pengalaman mitos-mitos daerah atau dari cerita-cerita daerah atau cerita rakyat. Nah, selain menentukan ide, apalagi langkah yang harus kita ketahui? Setelah kamu membuat ide atau mendapatkan ide, lalu kamu buatlah rangkaian peristiwa atau kerangka cerita. Nah, rangkaian peristiwa ini atau kerangka peristiwa berkaitan dengan alur atau plot. Garis besar rangkaian peristiwa merupakan sebuah cerita atau rangkaian jalinan alur plot cerita. Biasanya mengikuti pola seperti bagan di bawah ini. Secara garis besar, urutan cerita digambarkan sebagai berikut. Nah, anak ibu, alur itu ada 3 macam. Ya. Nah, ini contoh yang pertama disebut dengan alur lengkap. Dimulai dari orientasi. Orientasi itu apa? Yaitu pengenalan latar terjadinya. Siapa yang mengalami? Berarti tokohnya ya. Kemudian muncul masalah atau disebut dengan rangkaian kejadian. Nah, masalah itu semakin memuncak atau disebut klimaks dan pemecahan masalah atau resolusi. Jadi, alur lengkap itu dimulai dari pengenalan, kemudian rangkaian kejadian, klimaks, sampai pemecahan masalah atau resolusi. Nah, alur yang kedua dimulai dari munculnya masalah. Berbeda dengan alur yang pertama. Di alur yang pertama dimulai dengan pengenalan, tetapi pada alur yang kedua tidak ada pengenalan. Langsung kepada munculnya masalah.
atau mulai terjadinya masalah. Kemudian, masalah itu mulai memuncak dan ditutup dengan pemecahan masalah. Jadi tidak ada pengenalan atau orientasi ya, Nak. Nah, bagaimana pula dengan contoh yang ketiga? Contoh yang ketiga, pengenalan ada, kemudian rangkaian kejadian atau munculnya masalah, hingga masalah memuncak. Di sini apa yang beda? Tidak ada resolusi. Kalau kita perhatikan, di alur kedua, pengenalan tidak ada, tetapi resolusi ada. Nah, di contoh yang ketiga, pengenalan ada, resolusi tidak ada. Kemana resolusinya? Nah, resolusi atau penyelesaian masalah diserahkan kepada pembaca. Jadi si pembaca yang menyimpulkan atau yang memecahkan masalah tersebut. Mungkin anak ibu pernah menonton film seperti itu ya, perasaan seperti gantung. Ya kan? Nah, itu berarti resolusinya diserahkan kepada si pembaca. Contohnya misalnya sebuah cerita si tokoh utamanya meninggal. Sudah? Dan tidak jadi contohnya dengan wanita idamannya. Tidak dipertemukan di situ. Jadi kita sendiri yang menyimpulkan bahwa berarti dia tidak jadi, tidak menikah dengan wanita idamannya karena dia sudah meninggal. Seperti itu dia, ya. Nah, kemudian setelah kita tentukan ide, kita buat rangkaian ceritanya atau kerangka cerita, lalu kita kembangkanlah isi cerita itu. Nah, disinilah kamu bisa berfantasi, berimajinasi. Nah, dari mana kita mengembangkan isi cerita itu? Tentu saja dari wataknya, dari watak tokoh. Ya kan? Kita tentukanlah siapa pemeran protagonisnya, siapa pemeran antagonisnya. Ya kan? Nah, kemudian kita tentukan latar tempatnya di mana, apa nama tempatnya, bagaimana suasananya, waktunya, dan jangan lupa kita tentukan dialog. Nah, dari dialog ini berarti percakapannya ya. Kalau bahasa kita sehari-hari, cakap-cakapnya. Nah, dari dialog inilah kita akan membuat kalimat langsung. Sudah kita pelajari pada kaidah kebahasaan minggu lalu ya anakku. Apabila kamu sudah lupa, nah silakan kamu buka-buka lagi videonya, masih ada di situ ya kan. Nah, kemudian yang terakhir memberikan judul. Ya. Nah, judul dikembangkan dari tokoh, latar, tema, atau genre cerita fantasi. Nah, anak ibu bisa judul kita buat dari nama tokoh yang ada. Bisa. Contohnya apa? Bawang putih, bawang merah. Contoh, itu sebuah cerita, ya kan? Nah, tokohnya kan bawang putih dan bawang merah, ya kan? Nah, kemudian tokoh itu diangkat menjadi sebuah judul. Nah, kemudian apalagi contohnya? Harry Potter, ya kan? Nah, Harry Potter ini adalah tokoh di dalam cerita. Ya, kemudian latar. Bisa latar kita angkat menjadi sebuah judul? Bisa. Contohnya, Siang Mencekam. Ya kan? Siang itu kan latar waktu. Nah, diangkat menjadi judul. Kemudian bisa juga dari tema atau genre cerita fantasi. Nah, jadi anak ibu ada 4 langkah-langkah yang harus kamu ketahui di dalam membuat atau menulis
cerita fantasi, yaitu kita tentukan ide cerita, kemudian kita buat rangkaian peristiwa atau rangkaian cerita, kemudian cerita tersebut, rangkaian tersebut dikembangkan menjadi isi, lalu diberikan judulnya. Nah, itu dia langkah-langkah di dalam menulis cerita fantasi. Nah, anak ibu, menjadi tugasmu, carilah sebuah cerita fantasi. Kamu cari cerita fantasi bebas ya. Sumbernya dari mana? Boleh dari buku, boleh dari internet, boleh dari majalah. Yang penting cerita fantasi. Kemudian kamu tuliskan ke dalam bukumu, ya. Nah, setelah diambil dari sumber lain, kemudian kamu tuliskan ceritanya di dalam bukumu. Ingat, tulisanmu harus rapi dan bagus. Oke, sekian video pembelajaran Ibu pada hari ini. Semangat belajar dan semangat mengerjakan tugas-tugasnya. Selamat pagi.